kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengarlah kata Yesus, ku berikan air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Shalom, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Rabu 14 Oktober 2020, memasuki episode yang ke-153. Dan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 153, Dengarlah Kata Yesus. Lagu ini hanya 2 bait, sehingga nanti di akhir kita juga akan menyanyikan 2 bait ini, mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah roti hidup, di mana kita yang makan roti hidup itu tidak akan lapar lagi. Ia pun mengatakan Ia adalah air hidup, dan yang minum air hidup itu tidak akan haus lagi. Apa yang disampaikan oleh Kristus sesungguhnya? Bicara soal keselamatan yang Tuhan berikan, yang tidak akan membuat kita kelaparan dan kehausan lagi, dan bicara tentang firman Tuhan yang kita makan dan minum, yang menghidupkan kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan sukacita kita menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita persiapkan diri dengan doa. Ya Allah yang hidup, Engkau menyediakan roti dan air yang hidup. Dirimu sendiri yang memberikan keselamatan, dan firman-Mu sendiri yang mengenyangkan kami. Bila firman yang sebentar akan kami dengar juga menjadi tuntunan, panduan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema permenungan kita dalam Sapa Malam Gembala di malam hari ini adalah apa gunanya patung. Dan kita mendasarinya dengan membaca Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak patung yang dibangun dengan tujuan tertentu. Misalnya saja ada patung, karena ini September Oktober ya, patung pahlawan revolusi. Itu dibangun untuk mengingatkan bangsa atas terjadinya peristiwa kelam Gestapo atau gerakan 30 September ya. Nah, patung-patung tokoh-tokoh nasional selain untuk menandai itu tadi, juga menandai nama jalan ya. Jalan tertentu ada gambarnya, misalnya Ahmad Yani, sehingga jalan itu adalah Jalan Ayani ya. Nah, juga untuk mengingatkan apa? Jasa-jasa dari patung yang dibangun itu. Nama jalan, ada gambar patungnya, mengingatkan kita kepada jasa-jasa dari para pahlawan itu. Di gereja-gereja Katolik juga ada patung. Ya, masih kita jumpai patung-patung, utamanya ada tokoh Yesus, ada tokoh Maria, ada Yusuf. Dan kita juga sebagai bangsa Indonesia banyak pemahat-pemahat patung yang terbaik di Indonesia. Terkhusus di Bali itu begitu banyak ya. Patung-patung di sana begitu dihargai, karena memang juga terkait dengan ibadah yang diselenggarakan oleh umat Hindu.
sana. Ya. Nah, saat ini patung terbesar dan termegah di Bali adalah, kalau tidak salah, patung Garuda Wisnu Kencana. Dan itu begitu membanggakan orang Bali, bahkan juga warga bangsa, saking besarnya, saking megahnya. Namun bagaimana kita menilai dari kacamata firman Tuhan pada hari ini? Jangan membuat bagimu patung. Ya. Itu artinya kalau kita berpegang pada firman ini, ya tidak ada lagi patung. Nah, seperti orang Protestan, tidak ada itu patung-patung di dalam gedung gereja, tidak ada. Patung-patung di gereja udah dibuang keluar, gitu ya. Karena nggak boleh membuat patung. Nah, kita harus memperhatikan, ya. Firman Tuhan tidak berhenti di situ lah. Kalau bagi saya itu puji Tuhan. Kenapa? Karena bagian ini tidak berhenti hanya di ayat 4, jangan buat bagimu patung. Tapi sampai ayat ke-6 dan kuncinya ada di ayat ke-5. Patung itu kemudian jangan dibuat, kemudian jangan menyembah dan beribadah kepada patung. Ini satu bagian perintah. Jangan membuat patung, jangan menyembah atau beribadah kepadanya. Ya. Karena apa? Patung dibuat itu untuk apa? Lah pada masa itu patung dibuat bukan untuk kenangan, bukan untuk bikin nama jalan, ya. Tetapi diadakan di tempat-tempat ibadah untuk apa? Untuk disembah, gitu ya. Pada masa itu. Nah, jadi bagi orang percaya, Bapak Saudara, jangan bikin patung, jangan membuat patung. Kalau apa? Kalau kita tahu bahwa patung itu bakal dipuja, bakal disembah. Kalau kita tahu bahwa patung itu bakal dipuja, bakal disembah, jangan dibuat patung. Ya. Jadi misalnya patung Kristen ya membuat patung dan tahu kalau itu akan dijadikan sesembahan, seharusnya dalam hati kecilnya itu ada perasaan tidak nyaman. Karena apa? Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau patung itu patung untuk tokoh nasional atau apapun lah, untuk sebagai pajangan, untuk hiasan, untuk pengingat jasa-jasa pahlawan, untuk menandai jalan, ya. Untuk menunjukkan sebuah fragmentasi seperti tadi patung Garuda Wisnu Kencana, ya. Fragmentasi Dewa Wisnu yang naik Garuda dan sebagainya. Barangkali masih sah-sah saja karena orang datang ke sana kemudian tidak menyembah, tidak beribadah kepada patung Garuda Wisnu Kencana itu. Nah, kita harus mempertimbangkan dengan baik apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana kalau jemaat kemudian di rumah bawa patung Yesus? Silahkan saja, asal jangan punya pemahaman kita sedang menyembah patungnya Yesus itu. Tapi ketika kita berdoa ada patung Yesus, kemudian kita membayangkan Yesus, dengan ada patungnya itu kita merasakan kedekatan, merasakan hubungan dengan Yesusnya, bukan pada patungnya. Hati-hati dengan firman Tuhan ini, jangan sampai kita terjebak. Di katekisasi saya sempat ingatkan kalau ada patung Maria di sini mengeluarkan darah, lalu ada ajakan yuk kita ke sana, kita berdoa karena di sini patung Maria mengeluarkan darah. Lah, itu penyembahan sebuah patung, bukan lagi sebuah sebagai penghayatan menjumpai Maria, tetapi memang menghayati bahwa ini patung mengeluarkan darah. Bahaya itu dengan keimanan kita. Karena itu, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dalam penggunaan patung, hiasan-hiasan, seni-seni itu. Jangan sampai kita menuhankan patung-patung itu. Tuhan membenci. Lakukanlah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, tolong kami untuk bijaksana. Sejauh mana kami memandang sebuah pahatan patung sebagai sebuah hiasan yang indah, mengagumi betapa Tuhan menolong orang-orang tertentu sehingga bisa membuat karya yang indah. Ataukah kemudian terjebak dalam penyembahan kepada keindahan patung itu. Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami tidak terjatuh dalam dosa yang sama seperti yang dilakukan ketika orang Israel menyembah patung anak lembu emas. Tolong kami untuk hidup senantiasa terarah kepadamu
dan tidak menyerahkan kehidupan kami kepada barang-barang mati. Tolong kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hanya datang kepada Sang Kristus, tidak kepada patung-patung. Datang kepada Sang Kristus yang menjadi roti hidup dan yang menjadi air hidup. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 153. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengarlah kata Yesus, ku berikan air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Sampai jumpa di esok hari, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.